Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cavan Ganendra Setia Pranata dengan memiliki NRP 50172511029. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi bab 3 tentang dasar laut. Dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana laut terbentuk, struktur dan fitur geologis dasar laut, serta bagaimana proses geologi berlangsung di bawah permukaan laut. Meskipun lautan ini menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, bagian ini justru yang paling sedikit diketahui manusia. Melalui kemajuan teknologi seperti kapal, penelitian, sonar, dan kapal selam, kini kita bisa memahami bagaimana dasar laut terbentuk dan berubah dari waktu ke waktu. Yang pertama, kita akan membahas asal-usul lautan. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi terbentuk dari sisa-sisa debu dan batuan di tata surya yang saling bertumbukan. Proses tumbukan itu menghasilkan panas yang luar biasa, yang membuat seluruh permukaan bumi berupa lahar cair. Nah, dari itu seiring waktu suhu bumi menurun. Uap air yang keluar dari gunung berapi mulai mengembun membentuk awan lalu turun sebagai hujan yang berlangsung selama jutaan tahun. Air hujan inilah yang mengisi cakupan di permukaan bumi dan membentuk lautan purba. Sebagian besar air laut berasal dari gas dan uap air yang keluar dari dalam bumi. Proses ini disebut degazing. Namun, sebagian ilmuwan juga berpendapat bahwa air laut bisa jadi berasal dari komet dan asteroid yang membawa es dan menabrak bumi di masa awal sejarahnya. Mengapa air laut asin? Karena terjadi air hujan yang jatuh melahirkan mineral seperti natrium, klorin, magnesium, dan kalsium yang dari batuan vulkanik. Jadi, laut yang kita kenal hari ini merupakan hasil dari jutaan tahun interaksi antara air, batuan, dan gas vulkanik. Cara mempelajari dasar laut. Karena dasar laut sangat dalam dan luas, para ilmuwan mengembangkan berbagai cara untuk mempelajarinya. Metode ini dibagi menjadi langsung dan secara tidak langsung. Yang pertama, cara langsung digunakan alat seperti dredge untuk mengambil batuan di dasar laut. Yang kedua ada core sampler untuk mengambil sedimen di lumpur. Yang ketiga ada kapal bor geodesic resolution yang mampu mengambil inti batuan dari laut dalam. Nah, sementara yang secara tidak langsung digunakan alat seperti echo sounding dan sonar untuk mengukur kedalaman dan bentuk dasar laut, serta adanya refleksi seismik untuk melihat lapisan batuan di bawah dasar laut. Selain itu, kapal penelitian seperti Alvin dan Tropos memungkinkan ilmuwan menyelam hingga ribuan meter untuk mengambil gambar dan sampel langsung dari dasar laut. Metode-metode inilah yang membantu ilmuwan menemukan struktur geologi dasar laut dan mengembangkan teori besar tentang pergerakan kerak bumi, yaitu tectonic impact. Selanjutnya kita akan membahas struktur umum dasar laut. Secara umum, dasar laut tersusun atas 4 bagian utama. Yang pertama ada landasan benua atau landas benua atau continental shelf. Penyimpangan landas benua merupakan perairan dangkal di tepi benua dengan kedalaman rata-rata hingga 200 meter. Bagian ini dulunya adalah daratan yang tenggelam karena naiknya permukaan laut. Lereng benua. Kedua, lereng benua atau continental slope. Daerah curam yang menghubungkan landas benua dengan laut dalam. Inilah batas jati antara benua dan samudra. Yang ketiga, tanjakan benua atau continental rise. Ini terletak di dasar laut, di dasar lereng, terbentuk dari endapan sedimen yang mengalir ke bawah karena gaya gravitasi. Yang keempat ada dataran abisal atau abyssal plain. Ini merupakan wilayah laut dalam yang sangat datar dan luas, berada pada kedalaman hingga sekitar 5 km di bawah permukaan laut. Tetapi benua juga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada tepi pasif yang stabil tanpa aktivitas gempa. Ini terletak di Samudra Atlantik. Yang kedua ada tepi aktif yang sering terjadi gempa dan letusan gunung berapi seperti di sekitar Samudra Pasifik. Selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur yang ada di geologi dasar laut. Dasar laut bukanlah dataran yang rata, melainkan penuh dengan bentuk permukaan yang sangat luar biasa. Beberapa fitur pentingnya antara lain submarine canyon, yaitu lembah curam di dasar laut yang terbentuk akibat arus kekeruhan atau terbit currents, yakni aliran sedimen berat yang bergerak ke bawah. Yang kedua ada mid oceanic ridge atau punggungan tengah samudra, merupakan punggungan bawah laut yang membentang mengelilingi dunia sepanjang lebih dari 80.000 km. Ini di puncaknya terdapat lembah retakan atau rift valley, tempat kerak bumi terbentuk akibat lempeng yang saling menjauh. Selanjutnya ada ketiga oceanic trench atau parit samudra adalah palung sempit dan sangat dalam yang menandai zona subduksi, yaitu tempat lempeng samudra masuk ke bawah lempeng benua. Contohnya Palung Mariana. Nah, Palung Mariana ini merupakan titik paling terdalam di bumi. Selain itu, ada juga seamount, yaitu gunung bawah laut
berbentuk kerucut dan buyut, yaitu gunung laut berpuncak datar, akibat erosi gelombang laut sebelum tenggelam ke bawah permukaan laut. Selanjutnya kita akan membahas aktivitas geologi dan kehidupan di laut dalam. Nih, di sepanjang pegunungan tengah samudra sering terjadi aktivitas vulkanik dan keluarnya panas dalam bumi. Fenomena ini menghasilkan black smokers, yaitu cerobong air panas bawah laut yang mengeluarkan air dengan suhu mencapai 350 derajat Celcius. Itu mengandung logam berat seperti tembaga dan besi. Nah, di sekitar black smokers ini hidup ekosistem unik yang hidup tanpa sinar matahari. Terdapat organisme seperti cacing tabuk raksasa, remis, dan kepiting putih. Ini semua bergantung pada bakteri kemosintetik. Bakteri ini memanfaatkan energi dari senyawa belerang untuk menghasilkan makanan. Nah, ini sebuah sistem kehidupan yang sepenuhnya mandiri dari energi matahari. Penemuan ini tidak hanya penting bagi biologi laut, tetapi juga memberi petunjuk tentang kemungkinan asal kehidupan bumi, bahkan di planet lain. Selanjutnya, kita akan membahas sedimen dan kerak samudra. Kerak dasar laut umumnya tertutup oleh lapisan sedimen. Sedimen ini dibagi menjadi dua jenis utama. Sedimen terigen, yaitu sedimen yang berasal dari daratan dan dibawa ke laut oleh sungai atau arus laut. Nah, sedimen terigen ini biasanya mengendap di tepi benua atau di dasar bawah laut. Yang kedua ada sedimen pelagik, yaitu sedimen halus dan mikroskopis yang berasal dari jasad renik laut yang mati, lalu mengendap perlahan ke dasar samudra. Nah, dari ini menariknya di bumi tengah samudra, sedimen ini sangat tipis, bahkan hampir tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa kerak samudra di daerah tersebut masih muda dan baru terbentuk. Kerak samudra tersendiri terbagi atas 3 lapisan utama. Yang pertama adalah lapisan sedimen di permukaan, yang kedua adalah lapisan basalt berbentuk bantal atau pilobasalt, yang ketiga adalah lapisan batuan gabbro di bawahnya. Nah, total ketebalannya sekitar 7 km, yang jauh lebih tipis dibanding kerak benua yang bisa mencapai 40 km. Selanjutnya kita akan membahas usia dasar laut dan tektonik lempeng. Dari hasil penelitian diketahui bahwa seluruh batuan dasar laut berusia kurang dari 200 juta tahun. Padahal usia bumi sendiri sudah mencapai 4,5 miliar tahun. Perbedaan usia ini menunjukkan bahwa kerak samudra terus diperbarui. Nah, kerak baru terbentuk di punggungan tengah samudra dan perlahan bergerak menjauh hingga akhirnya tersubduksi di palung samudra. Proses ini yang menjelaskan pergerakan lempeng tektonik, di mana kerak bumi harus terus berputar dalam siklus pembentukan dan penghancuran yang tiada henti. Jadi, dari seluruh pembahasan ini dalam bab 3, kita dapat menyimpulkan bahwa dasar laut adalah bagian bumi yang aktif dan sangat dinamis. Mulai dari pembentukan laut purba, proses vulkanik di punggungan tengah samudra, hingga aktivitas biologis dan geologis di black smokers. Nah, dari semua itu menunjukkan bahwa lautan bukan hanya sekedar perairan yang sangat luas, tapi juga menjadi wadah geologi hidup yang terus membentuk wajah bumi. Studi tentang dasar laut membantu manusia memahami evolusi kerak samudra, pergerakan lempeng tektonik, dan bahkan asal kehidupan di planet kita. Sekian untuk bab 3. Saya akan lanjutkan untuk membahas dan mempresentasikan tentang bab 4.
Nah, kali ini saya akan masuk dalam bab 4 yang akan menjelaskan bab 4 tentang lempeng tektonik dan mempresentasikannya. Nah, di bab 4 ini kita bisa memahami kenapa benua bisa bergerak dengan dan bagaimana terbentuknya gunung, gempa, dan palung laut, serta bagaimana permukaan bumi terus berubah dari waktu ke waktu. Awalnya ide ini sangat kontroversial, namun seiring perkembangan bukti dari fosil paleomagnetisme hingga satelit GPS, teori ini menjadi dasar dari seluruh ilmu kebumian. Gagasan bahwa benua pernah bersatu sebenarnya sudah ada dari 130 tahun yang lalu. Namun ilmuwan Jerman, Alfred Wegener, adalah tokoh pertama yang mengajukan teori ini secara ilmiah pada awal abad 20. Wegener memperhatikan kemiripan garis pantai Afrika dan Amerika Selatan, seperti potongan puzzle yang cocok satu sama lain. Ia juga menemukan bahwa bukti bahwa fosil tumbuhan dan hewan purba ditemukan di benua-benua yang kini terpisah jauh. Contohnya, fosil tumbuhan Glossopteris ditemukan di Afrika, India, Australia, dan Amerika Selatan. Yang kedua ada fosil reptil air tawar Mesosaurus, hanya ditemukan di Brasil dan Afrika Selatan. Nah, dari kedua bukti ini sulit dijelaskan jika benua tidak pernah bersatu. Wegener menyimpulkan bahwa semua benua dahulu tergabung menjadi superbenua raksasa bernama Pangaea, yang kemudian terpecah menjadi dua, Laurasia di utara dan Gondwanaland di selatan. Selain fosil, Wegener juga mengumpulkan bukti paleoklimatologi, yaitu studi tentang iklim purba. Ia menemukan bahwa jejak glasiasi atau lapisan es purba di benua-benua selatan seperti Afrika, India, dan Antartika, yang meskipun wilayah itu sekarang beriklim tropis. Jika benua-benua disusun seperti posisi sekarang, lapisan es ini tampak tidak masuk akal, tetapi ketika disusun kembali menjadi Pangaea, pola glasiasi itu saling terhubung dan menjadi masuk akal. Wegener juga menunjukkan bahwa batuan dan formasi geologi di berbagai benua saling cocok, bahkan memiliki usia dan struktur yang identik. Dengan demikian, ia yakin bahwa benua bergerak bukan hanya sekedar naik turun di tempat yang sama. Namun, pada masa itu banyak ilmuwan yang masih skeptis. Mereka menolak karena Wegener tidak bisa menjelaskan cara mekanismenya, sehingga Wegener ditolak oleh para ilmuwan dengan mempertanyakan mekanisme bagaimana mungkin benua yang keras bisa membajak. Maksudnya dari membajak itu bergerak dari dasar laut. Selanjutnya kita akan membahas kebangkitan teori ini terjadi tentang paleomagnetisme dan bukti baru. Bangkitan teori ini terjadi pada tahun 1940 sampai 1950-an, ketika ilmuwan mulai meneliti paleomagnetisme yang merupakan magnet purba yang terrekam di batuan. Mineral seperti magnetit dalam lava akan merekam arah dan kemiringan medan magnet bumi saat batuan itu mendingin. Dari hasil pengukuran, setiap benua menunjukkan jalur pengembaraan kutub yang berbeda-beda. Hal ini berarti ada dua kemungkinan, kutub magnet bumi yang berpindah-pindah atau justru benua yang bergerak. Ketika jalur kutub dari Amerika Utara dan Eropa dibandingkan, pola keduanya ternyata bisa saling tumpang tindih jika benua-benua itu disatukan kembali. Inilah bukti kuat bahwa kutub yang bergerak tetapi benua yang bergeser. Kita selanjutnya akan membahas tentang pemekaran dasar laut. Titik balik besar terjadi pada tahun 1962 ketika Harry S. mengusulkan teori pemekaran dasar laut atau seafloor spreading. Ia berpendapat bahwa dasar laut bukan benda diam, melainkan bergerak seperti sabuk konveyor. Di punggungan tengah, samudra mid-ocean ridge atau magma dari mantel naik permukaan membentuk kerak samudra baru. Kerak ini kemudian bergerak menjauh ke dua sisi dan akhirnya tenggelam kembali ke mantel zona subduksi. Dengan model ini, S berhasil menjelaskan bahwa batuan dasar laut selalu muda, tidak lebih dari 200 juta tahun, dan palung laut menjadi tempat daur ulang kerak samudra yang tua. Ia juga menjelaskan bahwa pergerakan ini didorong oleh konveksi mantel, pergerakan naik turun material panas dan dingin di bawah pergerak bumi. Selanjutnya kita masuk dalam anomali magnetik laut dan teori Fine-Matthews. Penemuan selanjutnya datang dari dua ilmuwan Inggris, Fred Fine dan Drummond Matthews. Kedua orang ini menemukan pola anomali magnetik simetris di dasar laut. Mereka memperhatikan bahwa batuan di sisi kanan dan kiri punggungan samudra
memiliki pola magnet yang cermin, yang berarti itu satu sama lain. Hal ini terjadi karena pembalikan medan magnet bumi. Nah, saat magma keluar dari pendingin, ia merekam orientasi magnet bumi. Saat itu normal atau terbalik. Ketika pembalikan magnet terjadi, gerak baru yang terbentuk di bumi mencatat area magnet baru. Nah, dari pola simetris ini, ilmuwan bisa menghitung laju gerakan dasar laut, yang ternyata sekitar 1-10 cm per tahun. Hipotesis Fine-Matthews ini menjadi bukti bahwa tak terbantahkan bahwa dasar laut benar-benar bergerak, membuktikan teori permukaan dasar laut dan tektonik lempeng. Selanjutnya, kita membahas lempeng tektonik dalam konsep modern. Pada pertengahan 1960-an, berbagai penemuan tersebut digabung menjadi teori besar yang kita kenal sekarang menjadi teori tektonik lempeng. Menurut teori ini, litosfer atau lapisan keras di permukaan bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng besar dan kecil yang mengapung di atas astenosfer yang bersifat plastis. Nah, lempeng ini dapat berupa kerak samudra, kerak benua, dan atau kombinasi kerak keduanya. Ada 3 jenis batas utama lempeng. Yang pertama ada divergen. Divergen ini merupakan 2 lempeng yang bergerak saling menjauh. Contohnya di punggungan Atlantik Tengah. Yang kedua ada konvergen. 2 lempeng ini bergerak saling mendekat, membentuk palung atau pegunungan. Yang ketiga ada transformasi. 2 lempeng ini saling bergeser secara horizontal seperti di Sesar San Andreas di California. Selanjutnya kita membahas jenis batas lempeng dan contohnya. Nah, batas divergen tadi terjadi di tengah benua atau dasar laut, menghasilkan kerak baru. Contohnya lembah retakan Afrika Timur dan Laut Merah yang terbentuk karena benua Afrika perlahan terbelah 2. Yang kedua, batas konvergen. Jika lempeng samudra bertemu lempeng benua, terjadi subduksi, membentuk palung dan gunung berapi seperti di Andes, di Chile. Jika 2 lempeng samudra bertemu, seperti terbentuk busur kepulauan vulkanik seperti Jepang dan Filipina, gerak beberapa sentimeter per tahun. Contohnya, lempeng Pasifik bergerak ke barat laut sekitar 9 cm per tahun. Lempeng Eurasia relatif stabil, dan lempeng Indo-Australia bergerak utara, menabrak Asia. Nah, pergerakan ini menjelaskan kenapa wilayah Indonesia rawan gempa dan letusan gunung berapi. Karena berada di pertemuan beberapa lempeng besar, Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Nah, dari bukti satelit ini membuktikan bahwa teori tektonik lempeng bukan lagi sekedar hanya hipotesis, melainkan merupakan fakta ilmiah yang dapat diukur secara langsung.
Nah, dari pembahasan dan penjelasan. Nah, kesimpulan yang dapat didapat dari pembahasan ini, teori tektonik lempeng menjelaskan bahwa permukaan bumi terus berubah akibat pergerakan lempeng yang mengapung di atas mantel. Dari teori ini kita memahami asal-usul gunung, gempa, vulkanisme, palung samudra, bahkan distribusi benua dan samudra. Mulai dari gagasan sederhana Alfred Wegener hingga bukti kuat dari paleomagnetisme dan GPS, teori ini telah menyatukan semua cabang geologi dalam satu kerangka besar. Jadi pergerakan lempeng bukan sekedar teori lama, tetapi proses yang nyata, masih berlangsung setiap detik di kehidupan kita. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyempatkan waktunya telah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat masih banyak kekurangan baik dalam segi video atau penjelasan dalam kali ini. Terima kasih dan semoga penjelasan saya dapat membantu memahami bagaimana bumi ini bekerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.